Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pertama playlist Artificial Neural Network di channel Orang Developer. Jadi di playlist ini kita bakal banyak ngelakuin eksperimen, bakal banyak coba-coba terkait seputar dunia AI atau Artificial Intelligence, khususnya di machine learning, lebih khususnya lagi di algoritma Artificial Neural Network. Jadi buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke. Jadi rencananya di playlist ini nanti saya bakal upload video-video kayak satu video untuk nyelesain satu studi kasus terkait machine learning ini gitu. Jadi misal kita nanti mau buat video untuk apa, mengklasifikasikan sentimen analisis, kayak mendeteksi kata-kata hate speech gitu, kata-kata kebencian di Twitter misalkan. Nah, rencananya saya bakal bikin satu video itu full buat ngebahas dari awal sampai akhir, benar-benar satu video. Tapi waktu itu saya pernah coba dulu tuh kayak mau upload video yang durasinya cukup panjang, terus ditolak sama algoritma YouTube. Kayaknya sih waktu itu entah permasalahannya apa, kayaknya permasalahannya waktu itu saya upload di channel baru deh kayaknya. Jadi kayak ada syarat subscriber mungkin ya. Nah, jadi rencananya kalau misalkan nanti pas upload gitu ada permasalahan terkait durasi itu, nanti mungkin bakal saya bikin part-part gitu ya videonya. Oke. Jadi di video pertama ini kan ini playlist tentang Artificial Neural Network ya. Jadi di video pertama ini kita bakal ada pengenalan dulu nih. Sebelum kita coba-coba pakai ANN atau Artificial Neural Network, kita bakal kenalan dulu sama si ANN ini. Apa sih itu si ANN atau Artificial Neural Network? Kalau kita lihat di neural networknya ya, kita ambil aja dulu kata-kata neural networknya gitu. Sebenarnya apa ini? Kalau neural itu bisa dibilang itu neuron, sedangkan network ini jaringan. Jadi neural network ini adalah jaringan neuron. Apa sih jaringan neuron itu? Jaringan neuron itu ada di sistem saraf manusia gitu. Jadi coba kita ini apa namanya ya, kita pikirin gitu, gimana sih caranya kita bisa ngelihat gitu. Itu kan sebenarnya kita ngeliat pakai mata, di mana di dalam mata itu ada jaringan saraf. Jadi jaringan saraf yang ada di mata itu bakal nerima rangsangan dari luar berupa gambar atau cahaya ya, pantulan cahaya. Nah, nanti diterima sama jaringan saraf manusia itu, terus diteruskan ke otak. Nah, nanti sampai otak itu nanti bakal ada output dari otak kita. Oh, ini adalah kucing. Oh, ini adalah kambing gitu. Nah, makanya itu di sini ada yang namanya artificial. Apa ini artificial? Artificial ini adalah kayak tiruan gitu, buatan. Jadi tujuannya artificial neural network itu kita buat sebuah jaringan, kita buat model yang menyerupai jaringan sistem saraf manusia, dengan harapan model yang kita buat itu nanti bisa kayak bisa inilah, cara kerjanya itu bisa nanti kayak sistem saraf yang ada di manusia gitu. Jadi bisa ngebedain dari gambar atau dari tulisan. Kayak kita kan kalau baca tulisan bisa tahu nih, wah ini ada ujaran kebencian, wah ini enggak. Nah, rencananya dengan adanya artificial neural network kita buat sebuah model yang bisa cara kerjanya hampir lah, nggak sama banget, tapi kurang lebih lah begitu cara kerjanya. Oke, daripada makin bingung, nah ini dia, ini ada contoh artificial neural network di AI ya. Kalau kita lihat di jaringannya manusia mungkin bisa neuron ya kali ya, neuron atau jaringan saraf lah, jaringan saraf. Nah, kita bisa lihat di sini kalau ini di manusia nih begini modelnya kan, kayak ini ada bagian yang buat nerima rangsangan, terus ada yang bagian buat ngelanjutin rangsangan, ada yang bagian buat nganterin ke saraf pusat ya kan. Nah, nah ini udah masuk jaringan saraf tiruan si artificial neural network. Nah, kalau si artificial neural network tuh bentuknya kayak gini nih. Tapi nggak selalu kayak gini. Kadang ada juga yang, coba ya kita cari artificial neural network.
Nah, ada juga yang kayak gini nih. Kalau ini aja, kalau yang kayak gini aja nih, ini bagian paling kiri, ini namanya input layer ya. Jadi ini dari atas sampai bawah nih input layer, lapisan yang digunakan untuk menerima inputan. Dan yang paling kanan di sini ini adalah output layer atau lapisan yang berfungsi untuk memberikan sebuah keputusan lah ibaratnya, atau klasifikasinya gitu. Nah, kalau kayak gini, ini kan input layer nih paling kiri, ini paling kanan output layer. Nah, ada yang bagian tengahnya ada. Yang bagian tengahnya ada lagi, ini namanya hidden layer. Hidden layer ini nggak cuma satu layer ya. Kalau input sama output ini kan satu-satu ya. Hidden layer ini bisa banyak kayak gini nih contohnya. Hidden layer banyak. Nah, yang hidden layer banyak ini udah jatuhnya ini masuknya kayak deep learning gitulah. Jadi sesuai namanya ya, deep itu kan dalam. Jadi deep learning itu dia artificial neural network yang hidden layer ini berlapis-lapis gitu, dalam banget gitu ibaratnya lah, kurang lebih begitu. Nah, ini misal nih kita bisa misalin aja gimana cara kerjanya. Ya, sini saya udah buat Jamboard. Ini saya copy dulu di sini gambarnya. Saya copy dulu gambarnya. Terus saya masukin Jamboard sini. Oke. Gimana sih cara kerjanya si artificial neural network yang yang jaringan saraf buatan yang dibuat manusia gitu. Mungkin cara kerjanya beda sama saraf yang ada di manusia ya, tapi seenggaknya ya diharapkan hasilnya lah gitu. Contoh kasusnya itu, kita tahu kalau di sekolah itu kita ada yang namanya pembobotan nilai. Jadi kayak gimana cara buatnya? Nilai misalkan ada nilai ulangan harian, ada nilai tugas, ada UTS, ada UAS. Misal nih, dia ini persentasenya itu, misal ini gimana cara ke bawahnya? Persentasenya itu misalkan berurutan ya. Ulangan 25%, terus tugas 25%, UTS 25%, UAS 25% gini. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada 4 parameter gitu. Ada 4 faktor penilaian. Ada nilai UAS, ada UAS, ada UTS, ada tugas, sama ada nilai ulangan. Karena ada 4 faktor penentunya, maka di sini kita buatlah ada 4 neuron. Nih yang bulatan ini neuron ya. Ada 4 neuron di input layer. Ada 4 neuron yang siap nampung 4 inputan dari input layer gitu. Nah, misal di sini ini untuk ulangan, sini untuk tugas harian, sini ada UTS, sini ada UAS. Gitu ya. Misalkan bobot pertama itu si ulangan itu 10%. Misalkan 50% misalkan si ulangan itu ya. Ulangan 50%, terus tugas harian 30%, ya. Terus di sini UTS itu misalkan 10, UAS juga 10% gitu ya. Misal ada anak yang nilainya 100 di ulangan harian, terus di tugas juga 100, terus di UTS misalkan nilainya ini 80, dan di UAS misalkan nilai 50. Nah, ini kan bobot nih yang tadi nih, bobot penilaian berapa persen ya. Nah, nanti si 100 ini bakal dikali sama 50%. Berapa? 100 kali 50% berarti kan 50 ya. 50. Berarti jalan ke sini 50 nih. Jalan ke sini 50. Terus 100 dikali 30% ini berarti 30. Benar enggak? Ya, benar 30. Terus 80 dikali 10% berarti ini 8 ya. Si 50 dikali 10% ini berarti 5 gitu ya. Nah, di sini di output layer ini dia bakal dijumlahin nih, bakal dikalkulasiin. 50 ditambah 30 tambah 8 tambah 5 misalkan, ini berarti 88 93 ya kalau saya nggak salah hitung, 93 ya. Nah, 93 ini kan nilai tinggi banget ya.
Tapi kalau dilihat di sini padahal dia bagus cuma di ulangan sama UTS. Ulangan sama tugas harian. Sedangkan UTS sama UAS dia jelek. Nah, dia bisa bagus di ulangan sama tugas. Ini mungkin karena ada unsur kecurangan gitu ya. Misal kayak di tugas ini dia nyontek atau ngeliat Brandly atau browsing di Google, sama si ulangan juga. Tapi di UTS ini penjaganya ketat nih, pengawasnya ketat gitu. Jadi dia dapat nilainya jelek. Tapi dia nilainya 93. Padahal seharusnya kalau misalkan manusia punya skill kayak ngeliat statistik orang gitu ya. Misalkan kalau aslinya itu dia kemampuannya itu harusnya di 60. Tuh. Tapi dia dapat 93. Nah, ini kan berarti kan ada perbedaan dari hasil perhitungan dari model yang kita buat sama yang harusnya dia dapat ya. Karena ada perbedaan, berarti kan ada selisih ya. Berarti ini kan selisihnya 93 dikurang 60. Berarti kan 33 ya. Nah, ini namanya kayak loss. Saya lupa di sini output yang dikeluarin sama model dikurang output yang seharusnya atau 60 kurang 93 harusnya gitu. Saya lupa, mungkin nanti saya nggak bakal bahas itu lebih detail di playlist ini. Mungkin untuk perhitungan ya mungkin bakal dibuat di playlist lain untuk artificial intelligence, konsep-konsepnya gitu. Nah, ini kan anggaplah yang penting nih kita tahu nih selisih 33 nih misalkan. Nah, dari selisih ini nanti bakal dilaporin ke sebelum-sebelumnya nih, bakal balik lagi. Salah bobot nih misalkan gitu. Salah lu bobotnya nggak segitu gitu kan. Nah, ini ada proses perhitungannya lagi dari selisih 33 ini, nanti ini bakal diupdate nih. Misal setelah kita tahu dia salah pembobotan, setelah kita evaluasi ternyata di sini harusnya misalkan 20% aja. Di sini harusnya 15% aja begitu kan. 15%. Nah, justru harusnya di sini kan gedenya si UTS sama UAS nih, harusnya gede. Misalkan UTS itu 30, berarti udah berapa tuh? 65 ya. Nah, UAS misalkan 35% gitu. Oke, habis itu si model machine learning artificial neural network yang udah kita buat ini bakal dimasukin data siswa baru. Data siswa baru dengan nilai yang beda-beda lagi, misalkan ini 90, ini 80, misalkan ini 100. Ini 100 gitu. Nah, ini bakal dihitung lagi kayak tadi. Sampai outputnya berapa, misalkan ya setelah perhitungan outputnya sebenarnya 98 misalkan ya. Ini nggak saya hitung, saya misalkan aja. Dan seharusnya dia itu harusnya 92 misalkan. Berarti ada selisih 6. Nah, berarti nanti dievaluasi lagi gitu. Jadi gitulah kurang lebih cara kerjanya artificial neural network. Tapi perhitungan gimana cara dia ngevaluasi bobot-bobot yang di sini, saya nggak jelasin lebih dalam di sini karena mungkin itu ada sesi khusus karena panjang pembahasannya, itu ada di konsep dasar untuk artificial intelligence. Jadi mungkin nanti bakal saya buatin itu playlist artificial intelligence fundamentalnya. Kalau misalkan kalian pengen, coba komen di kolom komentar gitu ya. Oke, lanjut ke sini. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke contoh kasus, yaitu penentuan harga rumah. Jadi kan kalau kita dalam beli rumah itu kan ada kayak faktor pertimbangan juga, kayak misalkan ada berapa kamar tidur, ada berapa kamar mandi, ada kolam berenang atau enggak, terus rumahnya berapa lantai gitu kan. Itu kan jadi faktor pertimbangan gitu. Nah, itu bisa kita buatin model kayak tadi gini. Dari faktor-faktor itu kan ada yang benar-benar menentukan, ada yang enggak terlalu menentukan. Misalkan kayak kolam renang, rumah yang ada kolam renang sama rumah yang enggak ada kolam renang itu biasanya bakal lebih mahal rumah yang ada kolam renang jauh gitu misalkan. Terus kalau kamar mandi, jumlah kamar mandi itu yang jumlah kamar mandinya 1 sama jumlah kamar mandinya 2 itu nggak beda jauh misalkan. Berarti kan kolam renang ini fitur yang bobotnya gede buat penentuan harga rumah, sedangkan kamar mandi
kecil gitu ya. Nah itu bisa kita tentuin sama artificial neural network ini. Nah misal kayak tadi nih, penentuan harga rumah. Misal ada rumah dengan fasilitasnya, ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, terus luas tanahnya ini 100 meter persegi, terus dia jumlah lantainya ada 2 lantai gitu. Harganya 5 miliar. Ya ini kalau kita modelin ke artificial neural network, ternyata bakal gini. Ya kan, ini fiturnya ada kamar tidur, kamar mandi, luas tanah, dan berapa lantai. Kamar tidur, kamar mandi, luas tanah, berapa tingkat gitu ya. Nah ini karena kamarnya ada 2, maka di sini isinya 2, kamar mandinya 1, maka di sini isi 1, terus ini ada 100 meter persegi, ininya 100, tingkatnya ada 2, maka di sininya 2 gitu. Nah harganya expected outputnya ini 5M. Kalau kayak tadi nih 5M itu di yang 92 atau 60-nya tadi nih, yang realnya lah ibaratnya, yang aslinya gitu. Nah nanti bakal dilakuin nih perhitungan kayak tadi, pembobotannya kira-kira bakal dikalkulasiin. Misalkan biasanya kalau kita pakai framework kayak TensorFlow gitu buat bikin artificial neural network, nanti di sini ini dikasih pembobotan random dulu gitu. Nah, nanti dikalkulasiin kan sampai ujung. Misalkan dengan pembobotan random yang tadi, hasil akhirnya ini misalkan 2M, berarti kan beda 3M ya sama yang diharapkan. Nanti diulang lagi, hitung lagi, pembobotannya dievaluasi lagi, diubah lagi biar lebih akurat lah gitu. Jadi gitulah kurang lebih. Sekarang saatnya kita coding. Nah untuk membuat model TensorFlow ini kita bisa pakai, saya di playlist ini bakal pakai Python dengan framework TensorFlow. Nah ini bisa kita ngoding di Google Colab untuk kalau kalian pengen akses di internet gitu ya. Tapi kalau kalian pengen ada di sistem operasi kalian bisa download yang namanya Jupyter Notebook gitu. Nah ini kalian saya nggak kasih tutorial jelasnya di video ini. Kalian tinggal cari aja, di sini kan ada nih apa namanya tutorialnya. Tapi intinya kalau kalian mau download Jupyter ini kayaknya kalian perlu install yang namanya Python dulu. Perlu install Python. Nah instalasi Python nih ada nih di channel ini udah saya buatin instalasi Python. Mungkin nanti linknya saya taruh di deskripsi. Habis install Python biasanya bakal keinstall yang namanya pip. Nah ini pip. Nah kalau misalkan kalian udah install pip, nanti kalian tinggal pip install Jupyter Lab gini. Tinggal buka, karena saya Linux jadi saya pakai terminal namanya. Nah, tinggal diketik di sini pip install Jupyter Lab gitu ya. Atau kalian kalau pakai Windows, mungkin kalian download dari PowerShell atau CLI, coba aja. Tapi harusnya sih pakai PowerShell ya. Kalian bisa klik Windows S, terus itu buat search. Nah terus kalian ketik aja PowerShell, nanti bakal muncul. Nah tinggal ketik pip install Jupyter Lab gitu. Nah terus cara manggilnya itu kalian juga buka PowerShell atau CLI, kalian ketik Jupyter Lab ini. Atau kalau ini nggak bisa, Jupyter Notebook. Atau kalau nggak bisa, Jupyter aja gitu. Atau Jupyter Lab gini. Antara itulah. Kalau saya di sini Jupyter Lab. Nah, kayak gini kalau di PC saya. Nah, ini bakal kebuka. Gitu ya. Nah, bakal kebuka lah pokoknya. Tapi di sini saya bakal pakai ini aja dulu nih, yang dari internet aja, Google Colab namanya. Kalian copy paste aja linknya di sini, terus cari gitu. Notebook baru,
Nah, ini udah. Seperti yang saya bilang tadi, kita butuh framework yang namanya TensorFlow. Jadi kita bisa import TensorFlow. Kalau di Colab ini udah ada nih modul TensorFlow-nya, framework TensorFlow-nya. Mungkin kalau misalkan kalian pakai Jupyter Lab, kalian perlu download dulu, perlu download dulu si TensorFlow ini. Bisa pakai pakai codingan, pakai tanda seru bawah, terus pip install TensorFlow. Ini bisa kalian pencet shift enter, atau kalau di Jupyter Lab ini ada nih tanda si play ini nih. Tapi saya nggak pakai ini ya, saya close aja. Nah, untuk close nya tadi ini nih, pencet CTRL-C, terus kalau ada pertanyaan Y atau N, kalian pilih ketik Y terus enter. Ini kita close aja, nggak pakai. Ini saya buang tadi karena di Colab udah ada. Terus saya buat alias di sini TF, karena kalau ngetik TensorFlow kepanjangan, jadi saya buat alias TF gitu. Ini kita shift enter, atau pencet di mana ya, saya lupa nih. Nah, dijalankan sel yang difokuskan, shift enter itu ya. Nah, kita mau buat data bentukannya gini nih. Datanya berbentuk list, data berbentuk list ya. Di dalam list ada list lagi. Jadi kayak gini. Ini kita buat di sini. Nah, ini untuk data rumah 1 misalkan. Data rumah 1 ini formatnya, ini urutan datanya, kamar tidur, kamar mandi, luas tanah, jumlah lantai gitu ya. Nah, berarti nih ini data rumah 1 ya. Ini data rumah 1, ini data rumah 2, ini buat data rumah 3, ini buat data rumah 4 gitu. Ini saya buat dulu deh listnya. List rumah S, karena banyak ya. Kalau bahasa Inggris kan biasanya pakai S gitu aja. Rumah. Terus buat list, terus di sini list dalam list. Gitu. Oke. Nah, ini urutannya jumlah kamar tidur, misalkan kamar tidur ada 2, kamar mandi ada 2, luas tanah 100 meter persegi, jumlah lantai ada 2. Nah, di sini ada harga gitu ya, saya kasih. Di sini kalau harga itu begini bentuk datanya. Harga gitu. Ini bentukan datanya gini, struktur datanya. Harga. Jadi harga yang di sini ini untuk rumah di sini. Harga di sini untuk rumah yang ini. Harga di sini untuk rumah yang ini, gitu. Nah, ini untuk rumah kayak gini, saya mau kasih harganya ini misalkan dalam ratusan juta. Dalam 100 juta berarti ini tadi kan 5M ya. Berarti 50 aja bikinnya. 50 ini maksudnya 50 100 juta ya. Kalau 50 100 juta itu kan 50 dikali 100 juta. Ini kan berarti 5M ya. Jadi saya tulisnya 50 aja. Terus di sini misalkan rumah kedua nih ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi. Luas 50, 1 lantai. Terus di sini ada 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, 150, ada 4 lantai misalkan. Ini ada 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, 200 meter persegi, ada 5 lantai. Nah, misalkan nih harganya yang untuk rumah yang kedua ini misalkan dalam 100 juta itu 800 juta misalkan. Nah, untuk rumah yang ini dalam ratusan juta itu misalkan, ini saya ngarang aja ya datanya dulu, 1M atau 10 gitu, dalam ratusan juta. Ini kamarnya ada 3 ya, berarti ini harusnya lebih mahal sih, 100 misalkan. Berarti ini 10M ya harusnya. Nah, ini misalkan
40M 40M 4M ya, 4M yang ini. Oke, yaudah kita masukin datanya. Terus sekarang kita buat model artificial neural networknya. Kita buat model artificial neural networknya, buat variable model. Nah, di sini ada TF dari sini. Terus dari TF ini dia banyak modul-modulnya gitu, jadi banyak bagian-bagiannya. Nah, kita bakal pakai bagian yang namanya keras. Ini buat, kalau pengetahuan saya, keras ini emang buat si artificial neural network itu. Terus di keras ini juga banyak bagian-bagian nih kalau kita lihat nih. Nah, kita bakal pakai yang models ini. Models. Nah, jenis modelnya gimana? Jenis modelnya yang sequential. Nah, biasanya kita bakal banyak pakai yang kayak gini aja nih. Nah, ini kita buat kayak gini baru kayak buat space, buat naruh layer-layernya gitu. Nah, dalam sinilah kita bakal taruh layer-layernya. Gimana caranya? Pakai TF, terus pakai keras tadi. Tapi kalau tadi model, sekarang layers. Nah, layers itu ada banyak macamnya. Kalau kita mau lihat nih, banyak macamnya layers itu. Tapi kita mau pakai yang kayak tadi aja nih, yang kayak biasa nih, yang bulat kayak gini. Ini namanya dense kalau di sini, dense ya. Nah, terus kan ini kalau di TensorFlow gini, ini dia input layer ini nggak kesebut, nggak. Jadi harusnya kan kita buat, kalau kayak gini kan ada dua layer ya, ada input sama output layer. Harusnya kan berarti ada dua layer, kita buat kayak gini nih. Tapi input layer itu biasanya nggak kesebut, jadi dia langsung ke skip ke layer kedua. Tapi di sini kita pakai yang namanya input shape. Nah, input shape. Nah, ini kita input shape-nya inilah yang nentuin ada berapa layer, ada berapa neuron di input layer gitu. Ini karena ada 4 ya, karena ada 4 fitur, berarti 4 neuron, maka input shape-nya kita buat 4 tuh. Dan karena 4 ini nanti dimasukin bentuknya list gini kan, ini kita bikin sini. Nah, gini. Nah, ini kita perlu pakai input shape, terus unitsnya ini berarti langsung, kan tadi saya bilang ke skip ya, langsung ke layer kedua. Berarti kita langsung unitsnya si output layer. Ada berapa? Ada 1. Nah, ini kayaknya udah cukup kayak gini. Coba. Nah, ini kita bisa lihat model yang udah kita buat pakai model summary. Nah, ini bakal ringkasan model yang kita buat. Ada berapa parameternya. Tuh. Nah, kita bisa compile, habis itu model compile. Di compile ini kita bisa atur optimizers. Optimizer ya. Nah, cobain dulu ini. Optimizers. Terus optimizers ini apa? Sepengetahuan saya, optimizers ini adalah teknik evaluasinya gitu, jenis perhitungan yang dipakai buat mengevaluasi bobot-bobot itu. Saya nggak bakal jelasin di sini, mungkin kalau misalkan saya buat playlist untuk fundamentalnya AI, mungkin bakal saya jelasin di situ. Optimizers yang bakal digunain di sini SGD namanya, atau stochastic gradient descent. Kalian bisa cari aja di sini stochastic gradient descent. Nah, nih kalian bisa searching di sini. Saya nggak bakal jelasin dalam di sini. Nah, nih kan ada hitung-hitungan ya. Silahkan. Nah, di sini terus ada namanya matrix. Matrix nih apa yang diukur, apa yang mau ditampilin setiap iterasi. Saya bakal pakai matrixnya ACC ya. Saya bakal matrix ini untuk nampilin apa yang diukur gitu, apa yang bakal ditampilin setiap iterasi, setiap perulangan. Nah, saya bakal nampilin sini ACC atau akurasi. Oke, selain matrix ada lagi yang namanya parameternya loss. Loss ini apa? Loss ini nanti value-nya ini adalah fungsi untuk menghitung seberapa jauhnya, seberapa ngaconya hasil tebakan model machine learning kita buat sama
nilai yang sebenarnya. Kayak tadi misalkan di kasus nilai rapot ini, atau di kasus ini deh yang tadi ini, di kasus si prediksi rumah ini saya copy paste dulu ke Jamboard selanjutnya. Nah ini ya. Nah ini misalkan yang data aslinya itu yang ini nih, yang expected, data yang sebenarnya kan. Ini kita nanya sama yang jual rumah berapa harganya, 5M gitu. Nah ini kalau menurut prediksi mesin kita misalkan 3M gitu ya, 3M. Nah berarti kan ini selisihnya itu, kengacoannya itu adalah selisih antara 5M sama 3M ya, berarti kan 2M. Nah ini nggak cuman begini aja cara buat ngitung lossnya itu. Ada yang namanya fungsinya itu, ada yang namanya cara perhitungannya mean squared error, ada yang namanya mean absolute error gitu. Nah emang gimana sih cara ngitungnya kalau mean squared error? Misal tadi data sebenarnya itu 2M, 5M ya, 5M. Data hasil prediksi mesin itu 2M. Data hasil prediksi mesinnya. Nah ini karena saya lupa ini data asli dikurang data prediksi atau sebaliknya, saya cari di Wikipedia. Nah dari sini ketahuan kalau misal nih ada Y is the vector of observed value, sedangkan di aksen being predicted value. Nah berarti kalau dari yang saya tangkap nih, si Y ini data asli, sedangkan Y aksen ini hasil prediksi model machine learning. Jadi di ini Y dikurang Y aksen dikuadratin gitu. Ini mean squared error nih, yang saya cari ini mean squared error. Jadi misalkan kalau data asli 5M terus 5M dikurang 2M gitu ya. Ini berarti kan 3M. Sama dengan 3M. Nah, nanti di data selanjutnya mungkin expected value-nya itu data aslinya 1M tapi keprediksinya 3M. Berarti ini kan perhitungannya 1 dikurang 3M ya. Berarti kan minus 2M. Minus 2M. Nah ini kalau kita artiin aja sih sebenarnya nih, mean squared error. Ini sebenarnya mean ini kan rata-rata ya. Kalau di statistik itu rata-rata. Jadi kita mau cari rata-rata selisihnya ini. Nah tapi kan ini ada yang minus. Nah makanya dia itu ada squared-nya. Dimana di squared ini dipangkat 2 nih. Di sininya nih, dipangkat 2. Jadi 3M nih berarti kan kalau kasus kayak gini, kalau misalkan ada 2 data aja berarti 3 dikali 3 ini kan 9 ya. 3 pangkat 2 ditambah ini kita cari rata-ratanya nih. Rata-rata dari pangkat 2 masing-masing. Ini minus 2M pangkat 2 berarti kan 4 ya, 4M. Sama dengan 13 kan totalnya. Berarti rata-rata itu 13 per 2. Berarti rata-rata errornya dia sekitar 6,5. Ini berdasarkan perhitungan mean squared error. Ini kita lihat nih rumusnya ya di sini. 1 per n dikali sigma data sebenarnya dikurang data hasil prediksi yang dikuadratin. Kenapa dikuadratin? Buat ngilangin si minus-minus ini. Kan kalau kita mau rata-ratain sesuatu itu kan perlu kita total. Nah kalau ada minus ini, nanti yang ada bukan 3 tambah 2 malah 3 dikurang 2 ya. Maka ini kita kuadratin, ini kita kuadratin biar minusnya ini hilang. Nah, tapi hasilnya begini, 6,5. Nah ada lagi yang namanya mean absolute error. Ini maksudnya gimana? Maksudnya setelah kita kurang tadi 5 dikurang 3, ini kan 2. Ini udah positif nih, oke. Nah tapi ada yang tadi 1 dikurang berapa tadi? 3 ya, ini kan minus 2 ya. Nah ini
karena perhitungannya min absolute error, berarti ini nanti diabsolutin atau dimutlakin lah ibaratnya, jadinya 2, minusnya hilang. Nah jadi ini nanti di total terus dirata-ratain, jadi 2 tambah 2 per banyak datanya ada 2 nih yang kita pakai, jadi per 2 sama dengan 2. Berarti lossnya itu untuk model yang kita buat 2 gitulah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita di sini mau pakai mean absolute error, jadi tulis aja mean absolute error, berarti mean squared error aja, MSE berarti ya. Ini singkatan dari mean squared error. Kita compile, kita shift run atau kita pencet yang di sini. Nah ini ada error nih, kayaknya di sini nih masalahnya. Sini kayaknya masalahnya. Optimizer. Nah oke kan, berarti optimizer ya, nggak pakai S dia. Nah terus habis kita compile, sekarang kita fit. Nah inilah masa pelatihan dari training untuk model yang kita buat. Model yang kita buat tadi mana ya? Model yang kita buat tuh kayak gimana? Nah, model yang kita buat ini baru kita training pakai data-data. Di sini datanya saya buat data-data random yang saya buat sendiri, ngarang. Jadi mungkin hasilnya bakal ngaco ya. Tapi coba aja. Nah, di sini parameternya itu ada rumah. Ini data, terus ini labelnya. Label itu kayak harganya nih kalau di sini kasusnya. Hargas, terus epoch. Nah, epoch ini apa? Epoch ini misal nih ada, ini kan model kita nih, misal gini ya, misal kayak gini. Sorry nih kalau misalkan gambarnya jelek. Misal ada 5 siswa ya, 5 siswa. Ini siswa pertama masuk, terus nanti bakal dihitung. Nah nanti dikalkulasiin, terus diubah bobot-bobotnya. Habis diubah bobotnya, terus siswa kedua masuk, kayak tadi juga dikalkulasiin, dilihat errornya berapa banyak, terus di update lagi bobot-bobot yang di neuron ini, terus siswa ketiga masuk sampai siswa kelima. Itu satu epoch atau satu putaran lah ibaratnya. Nah kalau 5 epoch berarti dia ini ada 5 kali putaran, berarti setelah siswa 1 sampai 5 dikalkulasiin, udah diupdate bobotnya, nanti diulang lagi prosesnya sebanyak 5 kali. Nah, ini tapi yang saya pakai di sini epochnya ini 100 ya. Nah, ini sebenarnya udah bisa harusnya. Coba kita shift enter atau pencet run yang di sini. Nah, itu dia. Nah, ujung-ujungnya none. Kenapa nih? None. None ini bukan error sebenarnya, tapi not a number. Jadi hasilnya itu tidak mencerminkan angka gitu, ibaratnya nggak manusiawi lah angkanya gitu lah. Tuh lossnya yang tadinya awalnya 5.000 terus naik terus banyak, terus infinity, terus not a number. Ini karena kita pakai data ngasal ya. Ini saya buat sendiri datanya, terus juga datanya cuma 4. Jadi mungkin kurang konsisten dan kurang makan banyak data lah ibaratnya model kita ini. Tapi kurang lebih kayak gini. Nah terus step selanjutnya kita misal mau prediksi harga rumah kan. Kita pakai print buat cetak, terus model predict ya, pakai fungsi predict ini untuk memprediksi rumah berdasarkan fitur-fitur tadi. Ini kita gini, terus kita pakai array, terus kita masukin sesuai urutan yang tadi nih, kamar tidur, kamar mandi, luas tanah, jumlah lantai, kita masukin. Misal kamar tidurnya ada 5, terus kamar mandinya ada 2, terus jumlah luas tanah deh, luas tanahnya ada 50, jumlah lantainya itu silakan 3. Nah ini coba kita run, harusnya error. Nah error, kenapa? Karena kita lihat aja struktur datanya ini kan yang kita kirim buat latihan ini list di dalam list ya, tapi kita cuma kirimin list gini dong. Harusnya kita juga masukin list di dalam, harusnya kita juga kirimin buat prediksi itu list di dalam list juga. Nah coba kita shift enter. Nah, oke kan nggak masalah, tapi hasilnya none. Ini kenapa? Ini karena datanya nggak aktual, datanya ini data ngarang, terus jumlah datanya juga cuma 4, jadi
mungkin itu yang buat si learningnya ini nggak sesuai yang diharapkan lah, ngaco lah, tapi kurang lebih kayak gitu konsepnya. Mungkin nanti di video selanjutnya kita bakal coba bermain-main sama data aktual. Kita bisa cari datanya di Kaggle. Nanti mungkin saya observasi dulu datanya untuk house prediction. House prediction harusnya banyak sih data-data tentang ini. House prediction. Nggak mau search. Coba refresh. Kenapa ini nggak mau search? Aduh, error nih. Oke, udah. House prediction. Harusnya banyak sih data tentang ini. Nah, ini house price prediction nih. Kita lihat yang ini notebook. Lihat di sini ini. Sorry, ini bukan dataset yang tadi. Nah, lihat di sini ini notebook. Nah, ini dataset. Kita coba cari. Di sini nih datanya CSV. Nah, nih kita lihat kan. Fiturnya ini ada jumlah kamar tidur, terus kamar mandi, ini harga, terus ada apa nih, living room kayaknya ya, luas, ini kayaknya luas nih, luas living room. Ini apa nih, LOT. Kita lihat keterangannya di sini, biasanya ada nih keterangannya. Wah, nggak ditulis di description ya, pokoknya gitulah. Mungkin di video selanjutnya kita bakal pakai data semacam ini untuk prediction rumah lagi, biar gak penasaran gitu sama hasilnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi kayaknya untuk video kali ini cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.